Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Sejumlah roket ditembakkan ke arah Israel dari Gaza, Sabtu, 7 Oktober 2023. Konflik antara Israel dan Palestina memanas setelah Hamas di jalur Gaza menyerang Israel dengan sedikitnya 5.000 roket hanya dalam waktu 20 menit. Al Jazeera, juru bicara Hamas Khalid Kadomi mengatakan serangan itu adalah respons terhadap semua kekejaman yang dihadapi warga Palestina selama beberapa dekade. Kami ingin masyarakat internasional menghentikan kekejaman di Gaza terhadap rakyat Palestina, tempat suci kami seperti Al-Aqsa, kata Kadomi. Pemerintah Israel secara resmi mendeklarasikan perang usai diserang dari berbagai arah oleh kelompok militan Palestina, Hamas. Ini menjadi deklarasi perang pertama Israel, setelah 50 tahun perang Yom Kippur di tahun 1973. Palestina adalah sebuah wilayah geografis di timur tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Jumlah penduduk Palestina tahun 2022 sebanyak 5.377.429 jiwa dengan luas wilayah 6.020 km persegi di mana 3,5%-nya adalah perairan. Nama, Palestina, digunakan oleh penulis-penulis Yunani kuno, dan kemudian digunakan untuk Provinsi Romawi Syria Palestina, Provinsi Romawi Timur, atau Palestina Prima dan Provinsi Umayyah dan Abbasiyah Jun Filastin. Ibu kota Palestina adalah Yerusalem yang sering dipersengketakan, dan pusat pemerintahannya adalah Ramallah, sedangkan kota terbesarnya adalah Gaza. Palestina terletak di lokasi yang strategis, di antara Mesir, Suriah dan Jazirah Arab, dan tempat lahirnya agama Yahudi dan Kekristenan. Wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang dan riuh sebagai persimpangan untuk agama, budaya, perdagangan dan politik. Wilayah ini telah dikuasai oleh berbagai bangsa. Batas-batas dari wilayah ini selalu berubah sepanjang sejarah, dan terakhir kali ditetapkan pada zaman modern oleh Persetujuan Batas Prancis-Britania tahun 1920, dan Nota Transjordania, tanggal 16 September 1922, selama periode mandat Palestina. Sekarang, wilayah ini terdiri dari negara Israel dan negara Palestina. Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Algier oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Sejarah Palestina. Setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember 1917. Pada 2 November 1917, Deklarasi Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis, padahal saat itu Palestina belum menjadi jajahan Inggris. Saat perjanjian Balfour dilaksanakan, tercatat sebesar 56.000 Yahudi menetap di Palestina, yang termasuk 8% dari penduduk Palestina. Pada September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara. Pada 1939 hingga 1945, eksodus Yahudi ke Palestina tidak bisa dilepaskan dari tragedi Holocaust yang didengungkan Eropa. Holocaust muncul karena perbuatan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, Transjordania memperoleh kemerdekaan dari mandat Britania atas Palestina. Pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi mendeklarasikan negara Israel. Pada tahun 1948, terjadi Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan karena menang perang. Mesir memperoleh kendali atas jalur Gaza dan Transjordania mendapatkan kontrol atas tepi barat. Pada tahun 1959, Mesir awalnya mendukung terciptanya pemerintahan seluruh Palestina, namun dibubarkan. Pada tahun 1964, ketika tepi barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel. Pada tahun 1967, Perang 6 hari ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel karena Israel menang atas Perang 6 hari. Pada 22 November 1974,
KTT Liga Arab 1974 menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, sebagai entitas non-negara. Pada 15 November 1988, Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan di Algier oleh Dewan Nasional, PNC, Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai mewakili rakyat Palestina, dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai. Penerimaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap kekerasan dan terorisme. Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara, Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian tepi barat dan jalur Gaza. Pengambil alihan jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas menguasai tepi barat dan diakui secara internasional sebagai otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai. Hingga 18 Januari 2012, 129 atau 66,8% dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Ekonomi Palestina. Ekonomi Palestina telah menghadapi berbagai tantangan selama bertahun-tahun, sebagian besar disebabkan oleh konflik berkepanjangan dengan Israel, yang telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan stabilitas di wilayah tersebut. Ketergantungan pada bantuan luar negeri, ekonomi Palestina secara signifikan bergantung pada bantuan internasional. Bantuan ini mencakup bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan bantuan pemerintah. Banyak organisasi dan negara-negara menyumbang untuk membantu mengatasi kekurangan ekonomi Palestina. Tantangan ekonomi, pembatasan pergerakan dan perdagangan yang diberlakukan oleh Israel telah membuat sulit bagi Palestina untuk mengembangkan ekonominya secara mandiri. Pembatasan ini mempengaruhi impor, ekspor, dan investasi, yang semuanya penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesulitan akses ke sumber daya alami, konflik juga telah mempengaruhi akses Palestina ke sumber daya alam yang penting, seperti tanah, air, dan energi. Kontrol Israel atas beberapa daerah dan sumber daya ini telah menyulitkan pembangunan ekonomi di Palestina. Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang penting di Palestina. Palestina menghasilkan produk-produk pertanian seperti zaitun, buah-buahan, sayuran, dan anggur. Namun, konflik dan kendala akses telah menghambat pertumbuhan sektor ini. Pariwisata adalah potensi ekonomi yang signifikan di Palestina. Tempat-tempat suci seperti Yerusalem, Bethlehem, dan Masjid Al-Aqsa menarik wisatawan dari seluruh dunia. Namun, situasi keamanan yang tidak stabil kadang-kadang dapat menghambat pariwisata. Upaya pembangunan ekonomi, pemerintah Palestina dan lembaga internasional telah berusaha untuk mengembangkan ekonomi Palestina melalui berbagai proyek pembangunan dan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri. Selain tantangan dari luar, ketegangan antara fraksi politik di Palestina, terutama antara Fatah dan Hamas, juga telah mempengaruhi stabilitas ekonomi. Perubahan dan perkembangan ekonomi Palestina sangat tergantung pada penyelesaian konflik Israel-Palestina dan upaya internasional yang lebih besar untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut. Demografi Palestina. Jumlah penduduk Palestina dapat berfluktuasi akibat konflik, migrasi, dan faktor-faktor lainnya. Hingga tahun 2021, penduduk Palestina diperkirakan berjumlah sekitar 5 juta di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dan sekitar 2 juta di jalur Gaza. Mayoritas penduduk Palestina adalah orang Arab Palestina, yang sebagian besar adalah Muslim Sunni. Namun, ada juga sejumlah minoritas, termasuk komunitas Kristen Palestina dan minoritas etnis lainnya. Agama Islam adalah mayoritas di antara penduduk Palestina dengan persentase 93%, dengan mayoritas Muslim Sunni.
Ada juga komunitas Kristen sebanyak 6%, yang terutama terdapat di kota-kota seperti Bethlehem dan Ramallah. Beberapa agama minoritas dan sekte juga ada di wilayah ini sekitar 1%. Bahasa Arab adalah bahasa utama yang digunakan di Palestina. Bahasa Ibrani juga penting, terutama di Israel dan di kalangan komunitas Yahudi Israel yang tinggal di wilayah Palestina. Sistem pendidikan di Palestina terdiri dari sekolah-sekolah dasar dan menengah, serta beberapa universitas dan institusi pendidikan tinggi. Pendidikan di wilayah ini memiliki nilai penting dalam budaya Palestina dan memainkan peran kunci dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Geografi, wilayah Palestina terdiri dari dua wilayah terpisah, yaitu tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Kedua wilayah ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang berbeda. Migrasi dan pengungsi. Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan banyak orang Palestina menjadi pengungsi, baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah Palestina. Terdapat berbagai kamp pengungsi di wilayah tersebut, serta komunitas Palestina di seluruh dunia. Situasi demografi Palestina sangat kompleks, dan konflik politik dan ketegangan regional memengaruhi perkembangan dan distribusi penduduk di wilayah tersebut. Selain itu, perubahan demografis dapat menjadi salah satu faktor yang penting dalam pemahaman konflik dan upaya perdamaian di Timur Tengah.